Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 1,2 juta pekerja yang dirumahkan atau menjadi korban pemutusan hubungan kerja dampak dari COVID-19. Seperti apa Kemenaker menangani nasib para pekerja yang terdampak? Kami akan membahasnya bersama staf khusus Kemenaker, Dita Indah Sari. Selamat sore, Ibu Dita. Jadi apa sebenarnya upaya yang sudah diambil Kemenaker dalam menangani sebanyak 1,2 juta pekerja yang terdampak COVID-19 ini? Iya, terima kasih. Jadi kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit ya. Itu data 1,2 itu data kemarin. Nah, data per hari ini yang sudah kita himpun sampai sore ini, itu total pekerja yang terdampak COVID ini 1.427.067 orang. Terdiri dari yang dirumahkan 903.000 dan yang ter-PHK 148.366. Itu berasal dari 78.173 perusahaan, baik 60%-nya perusahaan formal, selebihnya perusahaan UMKM atau informal. Jadi dalam satu hari itu ada peningkatan 227.000 orang yang kehilangan pekerjaan. Baik. Jadi ini Mbak Dita, untuk upaya pemenuhan hak-hak tenaga kerja seperti tadi yang diinformasi sebelumnya, kemudian bagaimana juga dari pihak Kementerian Tenaga Kerja bisa mendampingi hal ini? Ya, pertama tentu kita tetap berpegangan pada aturan undang-undang ya. Jumlah pesangon yang diberikan kepada pekerja itu kita upayakan sekali betul-betul sesuai dengan undang-undang. Tapi karena memang situasi dunia industri juga sedang sangat sulit, terutama di sektor pariwisata, retail, dan juga sudah masuk ini supplier-supplier dari perusahaan otomotif, ya mereka nggak bisa mendapatkan bahan baku karena kebanyakan juga dari Cina juga nggak produksi. Perusahaan sektor pariwisata juga hotel-hotel nggak ada yang minat, okupansi rate-nya sudah di bawah 2%, bahkan 0, maka bisa kita pahami jika perusahaan tidak mampu membayar pesangon sesuai dengan aturan. Tapi walaupun itu juga tetap harus diperiksa ya, apakah memang terdampak COVID atau non-COVID. Nah, bagi yang memang setelah kita periksa, baik melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah maupun proses-proses mediasi, memang terbukti bahwa mereka di PHK karena dampak dari COVID ini, baik global maupun nasional, maka kita menyerahkan kembali kepada kedua belah pihak untuk berunding, untuk mencapai kesepakatan. Karena sebetulnya yang paling paham situasi di tiap-tiap perusahaan itu adalah pekerja dan manajemen dan pengusaha. Nah, pemerintah akan mendampingi, memediasi mereka sampai kesepakatan yang paling baik untuk kedua belah pihak ditemukan. Baik. Bu Dita, kalau kita melihat ini juga belum jelas pandemi COVID-19 akan sampai kapan berakhir begitu. Artinya juga ada kemungkinan gelombang PHK ini juga akan semakin meningkat. Apakah ada antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan apakah yang ter-PHK ini apakah mereka juga bisa mendapatkan kartu prakerja begitu? Iya, ini saya juga mau tambahkan dari TKI ya atau pekerja migran kita yang gagal berangkat itu mencapai 28.000 orang. Karena kan penempatan ke luar negeri juga kita tutup. Nah, ini anak-anak ini kan berarti juga tidak ada pekerjaan ya, karena mereka nggak jadi berangkat gitu, mau dapat kerjaan lain juga nggak bisa. Nah, yang kita lakukan yang pertama adalah pendataan. Jadi 1.4.227 ini sudah kita data by name, by address, NIK, alamat, lokasi dan semuanya, email, HP sudah kita punya, dan mereka adalah yang kita prioritaskan untuk menerima kartu prakerja. Jadi nama-nama mereka kita masukkan ke database kita, lalu dikirimkan ke database Kemenko, dan mereka nanti setelah dikurasi akan menjadi subjek penerima kartu prakerja. 600.000 per bulan selama 4 bulan, biaya pelatihan 1 juta, plus survei 150.000 per orang.
Baik, baik. Terima kasih Ibu Dita Indasari, staf khusus Kementerian Tenaga Kerja sudah menjelaskan bersama kami di Metro hari ini.